Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar mengapa jumlah penduduk Tiongkok turun drastis paling ekstrim di dunia. Tiongkok kembali melaporkan penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023. Negeri tirai bambu ini mencatatkan laju kelahiran terendah sepanjang sejarah. Melansir dari South Morning China Post, data laporan ini meningkatkan kekhawatiran terkait prospek pertumbuhan jangka panjang Tiongkok sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia. Biro Statistik Nasional mencatat jumlah populasi di Tiongkok secara keseluruhan turun 2,08 juta orang pada tahun 2023, yakni menjadi 1,4 miliar sekian. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Tiongkok 1,4, jadi kurang lebih hampir berkurang 100.000 lebih orang. Tercatat lebih dari 9 juta bayi lahir 2023. Ini adalah angka kelahiran terendah sejak pencatatan dimulai di 1949. Sementara itu, sekitar 11 juta orang meninggal dan mendorong laju kematian ke tingkat tertinggi dalam 5 dekade. Secara rinci, penurunan jumlah bayi baru lahir ini merupakan angka kelahiran terendah semenjak dekade dengan 6,39 kelahiran untuk setiap 1.000 orang dibandingkan 6,77 kelahiran pada tahun 2002. Sementara itu 11,1 juta orang meninggal 2023, naik 690.000 dibandingkan dengan 2002 akibat angka kematian nasional 7,87 per 1.000 orang. Data resmi populasi Tiongkok mencakup 31 provinsi, daerah otonom, kota madya, serta anggota militer tetapi tidak termasuk warga asing. Penyebab turunnya jumlah penduduk Tiongkok, menurut laporan statistik penelitian pembangunan Dewan Negara Kebijakan Satu Anak ditetapkan China sejak 1980 hingga 2015 menjadi salah satu faktor angka kelahiran di Tiongkok turun lebih cepat daripada negara lain di dunia. Hanya butuh 20 tahun bagi Tiongkok untuk menurunkan tingkat fertilitas atau kesuburan dari 5,5 menjadi 2,1. Padahal negara Asia Timur lainnya membutuhkan waktu rata-rata 30 tahun. Tingkat fertilitas 2,1, jumlah rata-rata yang diharapkan dilahirkan satu perempuan selama satu masa hidup, dikenal dengan angka penggantian dan umumnya dianggap sebagai angka ajaib untuk menjamin stabilitas populasi. Sebagai perbandingan lebih lanjut, diperlukan waktu 58 tahun bagi dunia untuk melihat rata-rata tingkat fertilitas turun dari 5 menjadi 2,3 saat ini. Penurunan jumlah penduduk ini diumumkan ketika perekonomian China secara resmi mencapai tingkat pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,2% 2023. Namun negeri tirai bambu masih menghadapi berbagai ancaman terhadap pengembangan berkelanjutan, termasuk krisis pasar properti, kepercayaan investor yang lemah, dan permintaan eksternal yang rendah. Setelah sebelumnya sangat diuntungkan dari bonus demografi, Tiongkok akan menghadapi tantangan jangka panjang seperti jumlah pekerja usia produktif yang lebih sedikit, daya beli yang lemah, dan sistem keamanan sosial yang tegang di tengah pergeseran demografisnya. Namun menurut catatan penelitian dari Huafu Securities yang diterbitkan Desember 2023, China berada di dalam posisi untuk mengatasi sejumlah masalah demografis berkat perkembangan robotik yang pesat. Mengganti manusia dengan robot menunjukkan manfaat ekonominya di tengah kekurangan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja yang meningkat. Laporan catatan tersebut, tahun 2020 China sempat menduduki peringkat kelima dunia setelah Korea Selatan, Singapura, Jerman, dan Jepang dalam hal kepadatan robot dalam sektor manufaktur. Menyusul peningkatan upaya untuk meningkatkan otomatisasi industri dari Beijing, investasi besar-besaran di bidang otomasi menghasilkan kepadatan robot yang tinggi, yaitu 392 robot per 10.000 karyawan. Meskipun memiliki angkatan kerja besar, sekitar 38 juta orang di industri manufaktur, tulis IFR 10 Januari 23. Efek penurunan jumlah penduduk terhadap perekonomian Tiongkok. Menurut Wakil Presiden China Chief Economist Forum Research Institute Lin Cai, penurunan angka kelahiran akan berimbas pada turunnya jumlah angkatan kerja. Pada akhirnya, kondisi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Tekanan pada pengeluaran asuransi sosial juga meningkat setiap tahun seiring penuaan penduduk, kata Cai.
Profesor Peng Shichi dari Pusat Studi Kebijakan Penduduk dan Pembangunan Universitas Fudan mengatakan bahwa populasi keseluruhan China berpotensi mengalami penurunan yang lebih tajam dalam beberapa tahun mendatang. Menurut Peng, kebijakan pronatalitas setelah pandemi COVID-19 hanya membuat sedikit perbedaan. Ia mengatakan jumlah bayi yang lahir setiap tahun mungkin akan sedikit pulih, tetapi tidak mungkin melebihi 10 juta. Kenaikan kematian yang berkaitan dengan COVID mungkin terjadi di awal 2023 ke depan seiring penuaan penduduk. Kematian tahunan akan terus meningkat di masa depan melebihi 10 juta orang setiap tahun. Oleh karena itu, dengan jumlah kematian yang melebihi jumlah kelahiran, hampir dapat dipastikan populasi akan terus mengalami pertumbuhan negatif. Sahabat podcast M116, itulah. Jadi tekanan hidup, kemajuan teknologi itu tidak serta-merta membuat orang bahagia, dan banyak orang yang kemudian memutuskan untuk tidak menikah karena menganggap bahwa ternyata kemajuan pun juga diperhadapkan kepada kebutuhan pengeluaran yang semakin tinggi, pemasukan tinggi, pengeluaran juga tinggi, akhirnya sama-sama saja. Di atas semuanya itu, inilah perjuangan hidup. Dalam hidup ini kita berjuang untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Namun kita perlu percaya di dalam setiap kesulitan hidup ada Tuhan yang menyertai kita. Ada batu karang yang teguh, kota benteng yang kuat yang menolong kita. Untuk para orang percaya, kesulitan yang ada di negara Tiongkok juga dihadapi oleh anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun. Tetap bersandar kepada Tuhan, Tuhan sumber kuat kita. Shalom, salam podcast M116.